Sampai akhirnya ngerasa makin horor itu kalau misalkan di atas jam 11 malam. Jadi tuh di kosan itu ada ini pintu, ini jendela. Di situ kayak ada yang ngeliatin. Berasa banget ada yang ngeliatin. Tiap dari jam 11 malam ke atas. Sampai baru sadar itu pas kalau misalkan lagi nyapu. Jadi kebetulan di kosan aku itu nggak ada ranjang. Kasur itu kan nempel di tembok gitu. Jadi kalau misalkan diangkat gitu, nyapu, itu pasir pantai, Bang. Pasir pantai. Pasir pantai. Dan di situ tuh banyak rambut rontok, sedangkan rambut aku berwarna. Tapi rambut rontoknya tuh hitam. Terus orang-orangnya tuh bilang, ini tuh bukan dari cuman 1 atau 2 dukun. Yang ngerjain Vivi? Iya. Dari banyak. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Cilegon, Banten. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya. Waktu dulu dia kena guna-guna sama mantan kekasih. Bercanda, sama mantan pacarnya. Sama aja ya. Ya udah pokoknya gitulah. Dan kisah ini serem banget sob. Sampai-sampai dia diteror nih sama makhluk-makhluk kirimannya. Dan lagi-lagi ada dampak yang dialaminya. Dan itu udah main fisik nih. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya Mbak? Vivi. Vivi? Ya. Pakai V atau Vi? F dong. Oh, Fanta ya. Ya. Terima kasih ya Mbak Vivi ya. Jauh-jauh dari Cilegon, Banten ke Jakarta Barat ujung nih. Iya betul. Berapa RW ini dilewatin Mbak? 1.500. Wih, banyak banget. Dihitungin ya? Iya dong. Jangan-jangan tukang sensus penduduk. Oke, tahan dulu Mbak Vivi ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau info nih Sob. Jadi kebetulan tanggal 29 Mei 2022, gue dan tim Dunia Pendaki nih mau ngadain pendakian bersama ke Gunung Prau, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, langsung aja nih follow Instagram gue. Nanti flyernya atau pamfletnya ada di sana. Langsung tuh hubungin nomor yang tertera di sana. Ada nomor adminnya, langsung dah. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, langsung aja kita bareng dari Jakarta berangkatnya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jawa Tengah, Jawa Barat atau Jawa Timur yang mau gabung, langsung aja ketemuan di base camp gitu. Jadi nanti kita janjian, kita bikin grup, kita jalan bareng dah, kita piknik tipis-tipis. Bang, tapi gua belum pernah naik gunung, masih pemula. Silakan gitu, karena ini buat umum. Jadi nanti banyak lah, nanti bakal diarahin apa aja barang-barang yang dibawa, apa aja barang-barang yang gak boleh dibawa. Mantan boleh dibawa gak bang? Jangan, mantan hanya sebagai kenangan. Apaan sih lu dulu? Oke, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Mbak Vivi. Halo Bang. Salaman lagi kita. Gimana nih Mbak Vivi pengalamannya waktu itu tuh? Jadi aku ada pengalaman pribadi. Oke. Flashback lah ya ke belakang, karena ini kan pengalaman beberapa tahun yang lalu. Jadi kejadiannya 2019. Kejadiannya sama mantan pasangan. Oke, mantan pacar. Iya, mantan pasangan. Kurun waktunya kurang lebih menjalin hubungan 8 tahun. Cukup lama lah ya. 8 tahun? Iya dong. Gila. Mobil udah lunas tuh. Iya dong, cicilan udah lunas lah ya. Oke. 8 tahun, tapi ternyata kejadiannya harus berpisah, tapi secara baik-baik nih berpisahnya. Kemudian masih komunikasi, tapi nggak terlalu intens. Pertengahan 2019 punya pasangan baru dari akunya ya. Dari aku punya pasangan baru. Kisaran 2 bulan lah pacarannya. Jadi Mbak Vivi sama yang 8 tahun putus nih. Iya, putus. Akhirnya punya pacar baru. Iya, dan pacar baru ini kebetulan temen lama. Terus dari pacar yang baru ini sebenarnya sih nggak terlalu ngerasa ada gangguan gimana-gimana ya dari masa lalu itu. Tapi tuh
selama hubungan 2 bulan itu tuh bener-bener yang kayak di terornya itu lewat mimpi. Kayak sering banget, kayak misalkan entah itu mimpi dikejar-kejar, entah itu mimpi kayak dikurung, tapi kejadiannya itu beda-beda situasi, tapi hal yang sama lah gitu. Maksudnya kayak tiap mau ketemuan sama si pacar baru ini, pasti tuh di mimpi tuh dikurung, nggak ada yang nolongin sama sekali, sampai sering banget kena rep-repan. Dan rep-repannya itu kayak bener-bener yang pas bangun itu langsung ibu bener-bener sesak napas gitu loh bang. Itu tuh bener-bener yang nggak ada pikiran negatif ke yang jahat lah ya gitu, karena aku pikir itu cuman kayak ya namanya bunga-bunga mimpi gitu. Paling aku cerita ke pacar aku yang pada saat itu cuman bilang Awalnya tuh berarti Mbak Vivi belum ngerasa ya? belum ngerasa. Karena cuman kayak bilang aku kayak akhir-akhir ini mimpi serem terus nih gitu. Dia cuman bilang ya udah nanti aku bantu doa gitu. Sampai pada akhirnya aku bilang ke bapak "Pak, kok mimpinya berulang ya kayak gini terus" gitu. Akhirnya mungkin karena bapak kan juga masih aktif di pesantrenan di daerah Banten sana, ya mungkin kirim doa. Dan pada saat itu mimpi terakhir itu pada saat mau ketemuan juga sama yang pacar 2 bulan ini, dia tuh tiba-tiba pas keluar pintu kayak ketakutan, tapi ada yang nepok di belakang pundak tuh 3 orang tinggi-tinggi semua. Dia bilang udah Vi, nggak apa-apa, jalan aja, gak usah takut lagi gitu. Itu tuh dari situ bener-bener udah nggak sama sekali pernah mimpi serem lagi selama pacaran sama yang 2 bulan ini. Karena kan maksudnya dari dia pun sering bantu doa, karena kita pikir ya paling mungkin memang mimpi-mimpi buruk aja gitu kan. Abis dari situ putuslah sama yang 2 bulan ini. Pas awal 2020 aku ada pasangan baru. Taruhlah ini inisialnya B, yang kedua ya. Jadi mantan aku yang 8 tahun ini tuh nggak tahu sama sekali kalau aku udah punya pacar lagi. Karena aku pun nggak ngepost kan. Maksudnya ya udah orang udah masing-masing loh gitu. Maksudnya aku pun nggak ganggu dia sama pasangannya gitu. Tapi dia tuh kalau misalkan lagi galau, lagi nggak ada cewek atau lagi nggak ada pasangan chattingan gitu, dia pasti ngehubungin gitu. Lama-lama kan kayak agak risih gitu. Aku udah bilang dari awal, baik-baik, kita itu udah-udahan. Udahlah, maksudnya ke depannya kita cari pasangan yang bener-bener lah gitu ya kan. Yang sama-sama gitu buat ke depannya masing-masing. Tapi masih tuh, karena kan maksudnya di dalam perjalanan itu pun dia itu beberapa kali ngajak balikan lagi. Ini mantan Vivi yang 8 tahun itu? Ya, ngajak balikan lagi. Ayo mulai dari nol kayak gitu. Cuman dari akunya maksudnya memang udah maksudnya sebenarnya bukan keputusan yang mudah untuk mengakhiri 8 tahun itu. Berat banget. Tapi kalau untuk memulai lagi pun akan lebih berat lagi, karena kan hubungannya juga sama keluarga, sama orang tua gitu. Akhirnya aku ngepost di sosial media foto berdua sama pacar yang si inisial B ini. Memang atas dasar kesengajaan. Kesengajaan yang maksudnya mau ngasih tahu nih aku udah punya pasangan baru loh gitu. Maksudnya biar dia pun oh ya udah cukup gitu, selesai gitu. Dari situ nggak pernah ada komunikasi lagi bang. Sama yang mantan 8 tahun itu? Iya, nggak pernah. Sampai pada saat aku ada rencana sama yang pasangan si B ini main ke rumah. Jadi pada saat pas main ke rumah itu posisinya aku udah alergi. Aku nggak ngerti sih, maksudnya tiba-tiba kayak alergi tapi di daerah leher sini. Aku pikir aku salah makan kali ini ya gitu. Terus sampai ke rumah kata nyokap tuh, itu kenapa, yaudah cepet obatin gitu. Itu posisinya aku bawa si pasangan B ke rumah. Setelah pulang dari situ baru tuh berasa bang. Apa tuh? Gatel yang lainnya. Jadi tuh iya, jadi tuh nggak lama dari kejadian itu pokoknya pertengahan tahun 2020 itu tuh bener-bener ngerasa yang kalau misalkan alergi itu kan gatelnya kan digaruk tuh harusnya gini ya. Itu tuh enggak, jadi hasilnya tuh bentol-bentol gitu, kayak cacar api, item-item gitu.
Dan pertamanya itu di daerah sekujur paha. Awalnya tuh Awalnya ya. paha. Aku pikir, aku salah ganti aku itu kali spray kasur kosan kali ya kan. Takutnya binatang-binatang kecil. Sampai ganti spray, pakai semprotan segala macem. Karena takutnya gara-gara itu. Tapi ternyata makin banyak. Sampai kalau misalkan gatel itu kayak ada jam-jamnya gitu bang. Jam-jamnya itu di atas jam 8 malam ke atas. Pasti gatel. Pasti gatel. Itu tuh berasa kayak horor bangetnya itu, gatalnya itu kayak kena ulat bulu tuh gak sih, sekujur tubuh tapi Kayak daging-daging gitu ya. iya kayak bener-bener gak ada habisnya untuk digaruk gitu. Terus itu tuh sampai sering banget pakai bedak-bedak ituan gatel. Udah habis kayak berapa botol kali ya, sekujur tubuh gitu. Nah dari situ, karena kan aku posisinya waktu itu tuh WFH, nggak lama dari WFH aku disuruh kantor. Mungkin ada temen aku yang bisa ngeh kali ya ngeliat. Vi, kamu kenapa kayak orang sakit? Iya nih bang, nggak tahu kenapa emang sekarang kayak lagi emang ini alergi. Terus di sini pun udah ada bercak-bercak nih, luka-luka kan kelihatan sama dia. Terus dia bilang, Vi coba deh di kosan, lu ngepel kosan. Terus katanya tapi airnya itu setelah ngaji maghrib yasinan, air yasinnya itu dibuat pelan di kosan. Ngelakuin dong hal itu, namanya juga ikhtiar. Sampai akhirnya ngerasa makin horor itu kalau misalkan di atas jam 11 malam. Jadi tuh di kosan itu ada ini pintu, ini jendela. Di situ kayak ada yang ngeliatin, berasa banget ada yang ngeliatin. Tiap dari jam 11 malam ke atas. Sampai kalau misalkan tiap malam itu pasti nyalain laptop cuman buat ngasih tahu kalau misalkan memang itu orang. Maksudnya aku tuh masih melek loh gitu, takutnya kan ada orang iseng ya. Ngerinya itu cuman itu doang sih bang, karena masih mikirnya itu udahlah bukan ke horor gitu maksudnya ngalihinnya. Sampai tuh bener-bener yang kaca depan kosan itu yang di kamar itu sering dilapin karena biar kelihatan kalau misalkan memang ada jejak yang ngintip itu kan kelihatan ya. Itu tuh nggak ada bang, sama sekali nggak ada jejak. Tapi tuh tiap jam 11 malam ke atas tuh pasti kayak gitu. Kayak ada yang ngintipin. Iya kayak bener-bener yang mata tuh pada ngeliatin di jendela, serem banget. Maksudnya makin lama aku makin serem. Dan itu tuh pasti tiap malam aku pasti nyetel ayat kursi. Itu tuh udah menjelang 1 bulan pertama, 2 bulan pertama sampai 4 bulan itu aku pengobatan medis, nggak ada sembuh sama sekali. Karena kan nggak mikir yang macem-macem ya dari awal kan, pengobatan medis dari semua kayak sabun-sabun antiseptik, ya, pokoknya yang ini deh yang berhubungan sama yang gatal-gatal gitu udah dilakuin, nggak ada sama sekali. Sampai baru sadar itu pas kalau misalkan lagi nyapu. Jadi kebetulan di kosan aku itu nggak ada ranjang. Kasur itu kan nempel di tembok gitu. Jadi kalau misalkan diangkat gitu, nyapu, itu pasir pantai bang. Pasir pantai. Dan di situ tuh banyak rambut rontok, sedangkan rambut aku berwarna. Tapi rambut rontoknya tuh hitam. Selama beberapa bulan tuh kayak gitu. Tapi nggak mikir yang aneh-aneh. Cuman maksudnya gini, satu sisi kayak 50%, aduh takut nih horor gitu ya. Tapi satu sisi lagi kayak dari pikiran tuh, enggak kok, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Emang ini tuh kayak sakit biasa gitu. Tapi selama perjalanan 4 bulan pengobatan itu medis, ternyata pasangan aku dan sahabat aku pun itu kena teror juga. Teror? Kayak gimana tuh? Jadi kalau misalkan pasangan aku itu, dia tuh bawaannya ke aku tuh berantem terus. Aku tuh lagi males sama kamu. Dia sampai bilang kayak gitu. Pacar Mbak Vivi tuh bawaannya kesel aja. Iya kesel gitu. Nggak tahu aku tuh bawaannya nggak mau ketemu gitu. Berantem terus, panas terus hawanya. Padahal hal-hal sepele gitu loh. Terus sampai akhirnya dia pas ketemu, dia baru cerita, dia bilang gini, kamu tahu kan aku itu kalau tidur itu harus dimatiin lampunya gitu kan. Ini aku beberapa malam aku nggak bisa matiin lampu karena katanya aku ngerasa kalau misalkan matiin lampu merem gini itu langsung kayak kebayang makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Itu serem banget. Maksudnya
dia orang yang selalu berpikiran logis, nggak pernah ngerasa yang kayak gitu, tapi dia ngalamin hal yang kayak gitu bang. Maksudnya kalau misalkan yang horor-horornya kayak penampakan kayak gitu, aku memang nggak ngalamin secara langsung, tapi tuh pasangan aku dan sahabat aku tuh ngalamin banget. Kalau sahabat Mbak Vivi gimana tuh? Kalau sahabat aku itu, jadi dia beberapa hari, kan kebetulan dia punya ponakan baru umuran setahun lah ya. Dia tuh kalau misalkan masuk kamar dia tuh takut nangis. Dia tuh pasti ngeliat ke dinding samping pintu. Nenek takut nenek gitu. Nenek di situ onti takut gitu kan. Itu sering banget yang sampai kata bundanya atau kata bubunya, nggak ada apa-apa deh gitu kan. Karena kan maksudnya kita mah nggak ada yang lihat ya kayak gitu. Terus dia pernah pulang kerja, itu tiba-tiba dia tidur udah di atas kasur nih, kasur dia beranjang, dia dipindahin bang ke tempat ya tempatan segede gini lah, sebadan doang. Pindah sendiri? Iya, pindah sendiri. Dia baru dibangunnya sama kakaknya, kok nanti tidur di bawah? Nggak tahu bun, maksudnya kalaupun jatuh otomatis nggak akan mungkin tidur kayak gini dong gitu, logikanya nggak masuk akal kan. Itu beberapa malam kayak gitu, dan dia tuh sering banget ngelihat bayangan hitam tinggi gede di rumahnya dia. Sampai pernah kejadian satu malam dia tidur, karena kan dia mah di rumah ya, di kamar. Terus ada lemari, di depan lemari itu ada sosok Miss K. Miss K kuntilanak. Iya, itu dia kata yang dia lihat, baju putih, rambutnya panjang, ngeliatin dia. Dia tuh jadi merinding sumpah kalau cerita ini. Jadi dia kalau misalkan, jadi pas kejadian malam itu tiba-tiba dia ngeliat ke arah lemari itu, kaget dong. Dia langsung ketakutan, balik badan kan. Terus dalam hati, karena dia sama aku kan beda keyakinan, kata dia, astaga Tuhan Yesus, kata dia gitu kan. Masa gue kalah sama setan? Emang anaknya kocak kan? Ih, gue kagetin lagi nih, kata dia gitu. Dia pas mau balik badan lagi mau ngagetin, udah nggak ada bang sosok. Udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maksudnya aku nggak pernah berpikiran bisa ngalamin hal ini gitu. Seserem ini ternyata memang ada gitu loh maksudnya. Aku pikir mah cuma cerita-cerita mungkin orang sebagian, tapi ini tuh ngalamin sendiri. Dan itu pun kita nggak tahu kalau misalkan sahabat aku gangguan itu tuh, aku pikir dia mungkin karena baru pindah lantai di kantornya. Jadi aku pikir tuh mungkin bawaan dari kantor mungkin gitu. Pokoknya serem banget, di rumahnya tuh serem banget. Jadi aku kalau misalkan lagi main ke rumahnya, itu ponakannya tuh nggak mau sama aku, nggak mau ngeliat aku nangis bang. Oh, kenapa takut gitu? Takut nangis, kayak orang nggak kenal. Jadi harus lama dulu nih pendekatan. Nanti habis itu baru. Terus kadang-kadang nggak berani ngeliat muka. Jadi kan digendong nih kayak gini. Terus saya kan ngeliat, nangis takut, kayak bukan ngeliat aku gitu maksudnya. Kayak gitu, itu tuh pernah 2020, masih baru-baru lah ya. Abis dari beberapa bulan itu, maksudnya makin horor lah di kosan. Terus aku pernah nemenin pasangan aku ke Bekasi. Nah pas di Bekasi itu anehnya, di situ aku nggak ngerasa gatel sama sekali. Di Bekasi? Iya. Jadi aku keluar kota yang pada saat itu aku tinggalin di kosan, itu keluar kota dari situ aku nggak gatel sama sekali. Kan biasanya gatel tiap dari abis Isya ya, abis Isya ke atas tuh gatel. Itu nggak gatel sama sekali bang. Tapi pas aku mau mandi, karena di kamar mandinya itu kaca gede banget, ternyata di punggung aku, di belakang geretan kayak tau gak sih geretan kuku gini? Iya. Ternyata sepunggung-punggung. Geret-geret kuku, garis-garis gini. Padahal kan aku gak pernah garuk-garuk sampai ke, maksudnya gimana sih caranya kita ngegaruk, maksudnya kayak digarukin dari belakang gitu kan gak bisa kan. Itu tuh bener-bener yang kayak ini banget, cakaran kuku gitu, tapi nggak dalam memang dan nggak perih. Dan itu baru ngerasa ya ampun sampai sebanyak ini gitu. Karena yang aku bisa lihat itu yang pas alergi 4 bulanan itu aku ke dokter, makin lama itu di sini, di leher sini, kayak kalung.
tapi warna hitam di sini. Ih. Dan itu tuh kayak bekas luka kayak gini doang. Tapi ini tuh hitam sini kayak sekalung gini. Itu berasa kayak yang itu sebelum terlalu banyak yang di badan tangan sama kaki. Di sini tuh kayak dikalungin gini, hitam. Kayak orang sakitnya itu kalau kata temen, lu tuh kayak orang sakit deh, kayak orang kankeran tau nggak? Maksudnya kayak pucet gitu, kayak yang udah nggak ada semangat hidup kayak gitu. Padahal cuma perkara alergi doang yang dipikirnya kayak gitu. Awalnya tuh ya. Awalnya kayak gitu. Disangkanya alergi awalnya. Iya, karena maksudnya 4 bulan pengobatan tuh nggak sembuh bang sama sekali. Secara medis tuh nggak ngefek sama sekali. Nggak ada, disalep-salep pun semua dari segala macam salep. Itu udah bener-bener, maksudnya karena itu ngerasa aku cuman kayak alergi biasa, aku nggak ngadu dong ke orang tua. Iya. Karena kan aku pikir maksudnya ya udah emang orang sakit biasa yang anak kosan lah gitu. Sampai pada akhirnya pas aku pulang dari Bekasi aku mampir ke Ciledug. Dari Ciledug itu kan aku sama yang mantan 8 tahun itu masih temenan di WhatsApp ya. Masih ngeliat story-nya nih. Inget banget masih ngeliat story-nya dia terakhir. Nah pas nyampe kosan, pasir yang di bawah itu kasur udah ada di atas kasur. Di atas? Di atas kasur penuh pasir. Padahal nggak tukang pasir situ ya? Nggak ada bang, demi Allah. Itu tuh atap pun nggak ada yang kayak ngeres-res. Kan biasanya ada kan atap kosan yang ngeres-resan gitu. Nggak ada. Itu di atas kasur, makin maksudnya tiba-tiba kok kayak parno gitu dong. Maksudnya kayak kok makin gak masuk akal, ini apa yang terjadi gitu. Akhirnya aku baru bilang ke orang tua. Baru cerita, "Ma, gini. Aku ingat banget itu siang-siang. Pas aku lagi libur. Karena kan aku pulang dari Bekasi itu ya. Itu tiba-tiba di atas kasur bener-bener penuh pasir. Ih, pasir pantai yang putih-putih gitu loh bang. Banyak banget." Dari si kejadian itu siang-siang aku nelpon mama, kejadiannya gini, aku ceritain semuanya. Akhirnya kata mama, yaudah sebentar dibilang dulu ke bapak ya gitu. Terus akhirnya bapak bilang tunggu lagi dicek dulu, nanya ke temennya. Kebetulan ada sahabat terdekatnya bapak, mungkin yang lebih paham lah ya soal yang kayak gitu, dicek. Dan pada saat teleponan pun sama mama direkam kan, di voice note dikirim. Terus kata orangnya, kata yang sahabatnya bapak itu, panggillah si Uwa ya, bilang, wah katanya ini mah harus diobatin katanya gitu. Emang orang iseng. Oh, oke. Soalnya sih merinding sih. Ya, ada orang iseng. Ada orang yang ngirimin gitu maksudnya, ya kan. Terus kata si Uwanya, udah nanti katanya lewat video call aja dulu gitu. Karena kan sebelumnya kebetulan adik juga pacarnya pernah ada kejadian kayak gitu, tapi lewat video call diobatin sama Uwa kan. Pas maghrib, abis sholat, baru tuh komunikasi langsung sama si Uwanya. Video call nih bang. Video call itu kayak bukan ngobrol sama aku dong bang. Si Uwanya itu? Iya. Neng apa kabar? Baik. Namanya siapa? Padahal kan dia udah tahu dong aturan namanya siapa. Binti siapa gitu. Neng anaknya siapa gitu. Itu kayak bukan ngajak ngobrol aku bang. Dan di situ tuh karena kan di kosan sendiri satu kamar itu tuh berasa banget kayak yang suasananya tuh kayak mencekam, kayak tiba-tiba pengap banget. Dari situ video call kita berdoa bareng-bareng ya katanya gitu. Neng ambil gelas, kita kasih air segelas. Kata si Uwanya, nah harus gelas kaca ya katanya gitu, nggak boleh gelas plastik. Oh iya wah sebentar cariin dulu, kebetulan ada tuh. Yaudah kita berdoa, baca Al-Fatihah aja ya gitu. Baca tuh Al-Fatihah, diminum. Pas dilihat, dia tuh kayak bisik ke istrinya, ya ampun ini sini kasihan banget gitu. Nggak paham itu maksudnya apa, tapi kedengeran bang. Iya. Terus dia bilang, Neng kapan pulang ke Cilegon? Belum tahu sih Wak. Emang kenapa ya Wak? Nanti kalau pulang main ke rumah Wak ya gitu. Berarti kan belum selesai dong bang pengobatannya di situ.
Oh gitu Kak, iya siap, nanti tunggu libur. Iya kalau ada apa-apa langsung telepon Ua lagi. Udah selesai pada saat malam itu. Dan ternyata habis minum dari air doa itu, Bang rasanya mual setengah mati, enak banget di sini. Perut TV. Iya. Oh. Itu tuh bener-bener kayak, tau gak sih, bener-bener yang mual. Asam lambung mah kalah kali Bang. Maksudnya mual asam lambung kan tahu kan. Itu mual tapi nggak ada yang bisa dimuntahin. Dan itu tiba-tiba satu kosan tuh bener-bener yang kayak pengap banget, kayak pengennya tuh pikiran tuh pengennya tuh bengong, pengennya tuh kayak gitu sampai akhirnya aku minta jemput sahabat aku cowok ke kosan buat dianterin ke rumah yang diteror itu, biar keluar dari kosan. Maksudnya 2:30 pagi aku keluar dari kosan karena aku udah nggak sanggup di kosan. Kenapa tuh? Pengap. Terus pengen muntah. Terus aku takut, maksudnya kalau misalkan aku yang kemasukan di situ dan gak kuat, siapa yang mau nolongin di kosan sendiri? Jadi mualnya tuh bener-bener yang nggak bisa, maksudnya nggak ada sesuatu yang harus dimuntahin, nggak ada. Kayak gitu. Akhirnya pas keluar dari kosan, seger tuh, udara seger kan di motor ya. Tiba-tiba langsung fresh pikiran tuh, maksudnya kayak langsung, kan kalau pas di kosan tuh kayak pengen bengong, lemes gitu loh. Tapi wah, enak banget. Pas nyampe Ciledug, di rumah itu yang sahabat diteror juga, itu tuh baru seger lagi Bang. Beda banget suasananya sama yang di kosan. Pada saat itu aku langsung izin ke leader aku buat pulang ke rumah karena untuk pengobatan, aku bilang. Iya. Karena mama aku bilang udah gak bisa ditunda lagi nih. Langsung segera diobatin. Langsung cabut tuh. Jadi aku 2:30 pagi itu dari kosan ke Ciledug. Dari Ciledug jam 6:30 pagi balik lagi ke kosan buat pergi ke Cilegon. Oke. Cuma seling berapa jam doang gitu. Pas pulang ternyata bapak di rumah udah nyediain 2 orang yang di pesantrenannya. Itu yang buat ngeruqyah. Jadi aku di ruqyah. Oh, di ruqyah nih di rumah. Di ruqyah di rumah sama 2 orang. Itu hampir 1 jam kali, 1 jam lebih lah. Buru-buru semuanya dikeluarin. Dan itu rasanya Bang, tau gak sih kayak ke badan kita tuh yang berat banget. Tiba-tiba kayak dipijitin gitu, kayak direfleksi. Kayak langsung seger banget gitu. Iya. Dan itu di ruqyah dia bilang titik yang paling besar itu di sini, di pikiran. Karena kan aku orangnya salah satunya pemikir ya. Iya. Kata mereka, kata mamang dua itu kebanyakan tuh di sini. Jadi muter-muter di pikiran gitu. Jadi pas lagi mereka ngeruqyah, pas titik di kepala nih, rasanya pas dikeluarin gini, itu perasaan yang ada di raga ya, di badan kayak abis keramas, rambut basah, diikat pakai jilbab, pakai helm, dilepas, lega banget. Itu bener-bener yang kayak plong banget rasanya. Itu yang kulit di sini walaupun banyak bercak-bercak hitam di sini, itu kayak seger aja kelihatannya. Udah nggak gatal lagi. Pas dari itu udah nggak gatal lagi. Oke. Terus orang-orangnya tuh bilang, ini tuh bukan dari cuman 1 atau 2 dukun. Yang ngerjain Vivi? Iya. Dari banyak. Banyak? Karena dia pakainya banyak. Itu yang bikin kaget. Terus nanya dong, siapa? Udah nanti juga tahu. Kalau orang yang obatin kan memang nggak akan ngasih tahu ya. Maksudnya mungkin buat mereka juga biar ya udah gitu, nggak usah dibales gitu kan. Kalau ngebales mah, kata mereka ngebales mah gampang neng gitu kan ya, kayak ngebalikin telapak tangan. Tapi sama-sama kalau misalkan dapat hukumannya mau nggak yang sama kayak gini? Enggak lah gitu. Aku tuh berpikiran di situ, please tolong jangan sampai orang yang aku kenal yang lakuin hal ini gitu. Dan mamanya tuh bilang, Neng tuh sensitif, biasa apa-apa tuh biasanya ke mimpi ya kan, katanya. Iya tapi kan maksudnya aku mah mikirnya kalau mimpi cuman bunga tidur lah ya Bang ya, kayak gitu. Tapi ternyata maksudnya itu tuh kayak pertanda sebenarnya, udah dikasih tahu loh gitu maksudnya, tapi nggak sadar gitu loh.
Terus dia bilang nanti beberapa hari kemudian juga bakalan datang ke mimpi siapa orangnya. Oh, mimpinya Vivi. Iya. Beberapa hari kemudian, enggak sih, tapi pada saat kejadian itu kan ketemu dua mamang itu, dan ternyata mungkin bapak ngerasa kayak udahlah harus tuntas gitu ya. Ketemu sama Uwa yang ngobatin di video call. Karena ke rumahnya nih malam-malam. Pas ke rumahnya salaman, kata Uwa gini, wah sekarang udah bersih ya, beda sama pas di video call. Kata uaknya tuh. Ternyata pas di video call itu mungkin yang dilihat kan masih berat kan. Iya. Masih yang belum ada mau ngobatan apa-apa kan, sedangkan itu kan habis diruqyah kan gitu. Terus kata Uwa, udah kalau ada apa-apa baca Al-Fatihah, itu udah paling mujarab gitu kan. Pokoknya baca Al-Fatihah sama kalau misalkan apa-apa untuk saat ini tolong di sosmednya jangan ngepost apapun tentang hubungan, maksudnya aku tuh dilarang banget ngepost sosmed tentang aku sama pasangan aku. Oke. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Iya. Pada saat itu aku nggak boleh sama sekali, karena maksudnya iri hatinya, dengki hatinya, maksudnya manusia kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Kita ngerasa maksudnya nggak nyakitin pun dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk, tetap aja diterimanya sama orang tuh beda-beda kan bang. Jadi maksudnya aku ngerasa aku tuh udah ngasih pengertian lo yang baik, aku tuh bilang baik-baik lo gitu, udah nggak usah ada apa-apa lagi, udah nggak usah saling ganggu lagi gitu. Tapi kan diterima sama orang kan beda. Iya. Kita kan nggak tahu kan hati orang itu sejauh mana gitu, kayak gitu kan. Terus dia bilang, kata uanya pas mau pulang, Neng pokoknya tetap waspada untuk saat ini, karena Uwa lihat masih ada beberapa dukun yang masih siaga Buat serangan Vivi. iya. Karena semenjak yang aku video call pertama sama Uwa itu tuh pas aku lihat buka kontaknya mantan aku tuh aku udah diblokir. Oke. Jadi kayaknya mereka udah tahu gitu loh bang, kalau aku tuh udah tahu gitu, maksudnya dari pihak akunya tuh udah tahu gitu kejadian ini gitu. Kalau Vivi tuh dikerjain sama dia. Terus kata Uanya jaga, masih harus jaga sikap, tetap waspada, karena Uwa lihat masih ada beberapa yang belum ngelakuin serangan. Ada yang mundur, tapi ada juga yang kayak masih siaga gitu loh. Karena kan kita kan nggak tahu kan apesnya kita itu pada saat kapan. Iya. Kayak gitu. Abis dari tempat Uwa, selanjutnya kan kayak misalkan pembicaraan Uwa sama bapakku ya. Karena kayaknya emang kasusnya agak lumayan berat, dan memang mamang pun bilang yang dua itu ini tuh kejadiannya tuh bukan baru sekali, maksudnya bukan serangan sekali langsung aku tumbang gitu. Tapi tuh kayak udah beberapa kali, udah serangannya tuh udah banyak, dan akhirnya mungkin aku tumbang gitu. Terus yang ngerasa kecewa sih mungkin dari orang tua sih, ngelihat maksudnya anaknya kok cewek terus kan harus banyak luka-luka gitu loh maksudnya. Itu tuh pada saat itu aja yang dari leher tuh udah sampai ke sini bang, udah sampai ke arah sampai ke arah pipi sini. Jadi tuh takut yang kayak ya ampun gimana nih kalau misalkan sampai ke muka gitu kan, paling takut lagi ya. Orang dari 2020 sampai 2021 kemarin tuh aku kalau misalkan kemana-mana tuh nggak pernah buat pede pakai baju kayak gini, aku pasti pakai sambungan lagi karena luka-lukanya belum hilang. Dan sekarang tuh masih yang kayak luka-lukanya tuh masih ada sebagian, tapi udah mulai agak pudar-pudar gitu. Cuman nggak habis pikir aja, dan abis dari situ pun ternyata memang bener sih masih banyak serangan-serangan lain gitu. Jadi kayak misalkan aku kan pulang nih dari rumah ke kosan, ngejalanin lagi aktivitas biasa. Tapi kan yang aku bilang yang pas terakhir mamang bilang nanti bakalan datang ya ke mimpi gitu. Itu benar-benar datang bang. Ke mimpi Vivi? Iya. Beberapa hari selanjutnya mimpi orang itu. Orang mana nih? Mantan aku maksudnya, mantan aku yang lama itu. Mantan tahun itu. Aku
Aku juga nggak nyangka, sumpah demi Allah, nggak berpikiran sampai sejauh itu gitu. Kenapa harus mungkin ngelakuin yang kayak gini, apa salah aku tuh apa gitu kan. Udah pamit baik-baik, ngakhirin baik-baik kayak gitu kan. Nah, apalagi gitu harus kayak gimana lagi. Tapi dari apa yang udah dijalanin, maksudnya udah ikhlas aja gitu. Yang penting aku sembuh udah. Dan aku tuh berharap maksudnya dia tuh nggak akan ngerasain yang orang sebut karmanya itu dirasain sama keluarganya. Jangan sampai gitu. Karena itu nggak enak banget bang, sumpah. Maksudnya itu tuh butuh tenaga yang luar biasa untuk ngadepinnya. Jadi jangan sampai buat ke keluarganya, ke adiknya, atau sampai sekarang dia udah punya istri, ke istrinya jangan sampai biar maksudnya itu jadi urusan dia sama Allah aja gitu. Iya. Biar karmanya buat dia aja gitu maksudnya. Jangan sampai nyebar ke keluarganya dia lah ya, yang nggak tahu apa-apa Ya, gitu ya. benar, jangan sampai. Terus aku juga kayak ngasih pengertian lah ke orang tua aku gitu. Udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Karena kan gimana pun maksudnya yang penting aku sembuh gitu, udah selesai. Nggak usah naruh dendam, nggak usah ya gimana sih gini jangan kayak gitu. Yang penting yang penting doa gitu, sembuh gitu. Dan maksudnya pada saat itu pun memang kan berpengaruh besar banget sama hubungan aku yang aku jalanin. Jadi tuh aku cerita ke pasangan aku, ini dari mantan aku gini gitu. Dia tuh sampai bilang, kenapa ya orang bisa sejahat itu gitu. Ya walaupun pada saat itu aku sama pasangan aku yang itu harus kandas juga. Nggak tahu sih maksudnya masih efek dari yang sebelumnya atau bukan, nggak tahu. Karena memang pada saat aku sakit itu kayak aku sama pasangan aku tuh bener-bener yang kayak bawaannya tuh dia tuh maunya ribut, males, panas mulu ya hubungannya. Iya panas terus. Dia tuh nggak mau, aku nggak mau ketemu kamu, males. Sampai segitunya? Iya. Itu pasca dari situ pun kayak misalkan tiba-tiba nih di kantor aku tiba-tiba gatel, dan itu tuh gatelnya tuh memang beda rasanya bang. Iya. Kayak misalkan kalau kita seharian aktivitas gatel dikit mandi selesai, ini tuh enggak. Kayak ke kulit gitu ya. Ih. Dan maksudnya nggak masuk akalnya itu apa yang kita garuk kayak gini, yang harusnya bergaret gini, tapi kenapa harus hitam-hitam bulat-bulat gitu loh, lukanya, bekasnya gitu. Dan pas udah dicari tahu sama mamangnya itu, memang bener, ternyata sahabat aku pun kena. Maksudnya kena gatal juga? Bukan, kena dari imbasnya teror itu. Iya. Jadi memang teror itu tuh karena kejadian yang aku alamin. Oh, jadi kayak orang terdekat Vivi pun kena. Iya, gitu. betul. Saya ternyata rambut yang ada di situ rambut Miss K. Oh, Jadi aku dikirimin tuh segala macem, dikirimin ke situ. kalau untuk kasirnya sendiri? Itu juga termasuknya itu. Disebutnya itu apa sih kalau ijuk gitu kalau nggak salah. Ijuk hitam gitu kalau nggak salah, apa gitu pokoknya yang bikin bener-bener yang gatel banget gitu. Itu dikiriminnya kayak gitu. Dan itu ternyata katanya kalau di jendela aku jam 11 malam ke atas itu ngeliatin, itu tuh memang kiriman-kiriman itu, makhluk-makhluk itu. Kiriman dari dia? Iya. Oke. Jadi makhluk-makhluk itu yang kayak mengintai gitu loh. Iya. Itu maksudnya mungkin karena di pikiran tuh enggak itu mah orang biasa gitu. Jadinya mungkin penambakannya nggak terlalu begitu jelas sama aku, tapi sama sahabat aku sama pasangan aku itu bener-bener jelas banget. Pokoknya dari kejadian itu aku tuh berpikiran yang kayak kalau misalnya ditanya sama temen, emang lu nyakitin orang kali, padahal maksudnya ternyata sikap baik kita pun bisa jadi salah arti buat orang lain. Banyak banget sih buat aku ya, buat pribadi aku, pelajaran yang bisa diambil di sini. Yang pertama udah pasti dihilangin dari suzon gitu loh bang. Maksudnya kita kayak udah tahu feelingnya orangnya ini, tapi kita kan berusaha untuk nggak mungkin kayaknya, jangan suzon deh gitu.
dan enggak nyangka juga sih bakalan ngalamin hal kayak gini. Terus yang kedua Terjadi apa? kayak gini. Yang kedua maksudnya sikap kita sama orang lain, mau itu baik ataupun buruk, kita nggak bisa duga gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terus maksudnya jadi kayak aku tuh ngeyakinin diri aku udah ikhlas, yang penting aku sembuh. Dan semoga tuh ini nggak terjadi sama keluarganya atau sama orang terdekatnya. Amin, amin, amin. Nah, nih Mbak Vivi, kan Mbak Vivi udah putus nih sama mantannya. Nah, terus ketika Mbak Vivi punya pacar lagi gitu kan, apakah mantan Mbak Vivi ini ketemu nih sama pacar barunya Mbak Vivi itu? Sempat ketemu? Enggak? Ngelihat dari post sosmed aja. Oke, jadi ketika dia tahu Mbak Vivi punya pacar, Iya. langsung ngelakuin hal itu. Mungkin dia masih belum terima kali ya. Iya. Karena historinya terlalu banyak ya. Iya. Nah, kalau untuk dari Mbak Vivi sendiri ya kita bukan seujuan sama orang ya. Kita nggak tahu juga siapa sebenarnya gitu Iya, ya. betul-betul. Gitu. Itu Mbak Vivi sendiri ngerasa nggak sih nyakitin hatinya dia gitu? Karena aku ngerasa pakai sikap aku yang baik. Jadi maksudnya aku tuh nolak nggak yang kasar-kasar loh bang gitu. Nggak yang, enggak, gue nggak mau lagi sama lu. Enggak gitu, sumpah. Iya. Aku tuh bilang baik-baik. Kita udahan, cari pasangan lah ke depannya yang untuk bisa panjang gitu loh, Betul. masing-masing. Yang lebih baik lagi Iya, lah. lebih baik lagi gitu. Sampai aku pernah nantangin dia, ya udah kalau misalkan memang mau mulai lagi dari nol, kalau berani ngomong sama keluarga aku. Karena pada saat mau pisah udahan itu, mama aku kasih pesan gini, kalau saling nyakitin udah saling lepasin aja. Iya. Kamu tahu adab sopan santun itu kayak gimana, udah kenal sama keluarganya, maksudnya udah tahu gitu ya, udah lama gitu. Harus sopan, pamitan sama keluarganya. Aku pamitan bang sama keluarganya. Karena 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya dong. Kalau kredit mobil udah dua mobil, motor udah 4 motor. Oke. Nah, terus untuk Mbak Vivi, kan waktu Mbak Vivi di kos-kosan, itu tiba-tiba ada pasir. Ya awalnya Mbak Vivi pasti nyapuin dong kos-kosan, dan itu nggak ada pasir. Tiba-tiba pas bangun ada pasir di atas kasur. Di atas kasur itu pas pulang dari Bekasi. Dan tembok-tembok juga ada pasir juga. Iya. Ada rambut-rambut gitu. Iya. Itu kira-kira tiba-tiba ada apa emang gimana Iya, tuh? tiba-tiba kayak gitu aja. Karena si sahabat aku tuh bener-bener nyaksiin banget. Pas waktu aku mau pulang ke Cilegon, pas mau pengobatan, kan kata mamaku dia beresin dulu yang di kosan gitu, beres-beres dulu gitu. Takutnya lama gitu. Itu aku nyapu udah selesai. Di pojokan nih bang, pasirnya udah nih banyak. Terus nggak lama kata sahabat aku nih, tuh Vi masih ada tahu itu, enggak, itu lu ya nggak bersih katanya nyapunya gitu. Dia ikutan pun nyapu sampai beberapa kali bang, itu sampai ditaruh lagi so, nggak ada selesainya, nggak ada ininya, Nggak ada habis-habisnya. nggak ada ya? habis-habisnya. Gokil. Tapi pas abis balik dari pengobatan itu, aku kan dikasih air doa lah ya. Kata dia buat mandi sama buat pel kosan. Jadi lambat laun si pasir-pasir tuh udah nggak ada. Jadi aku ngepelnya pakai air itu. Oke, dan sampai sekarang ini nih ya, pas Mbak Vivi duduk di bangku ini, Iya. masih ngerasain hal-hal itu, gatal atau teror seperti itu. Kalau sampai dengan saat ini, seselewat aja sih bang. Gatal normal lah jatuhnya. Iya. Cuman Dan- kayak maksudnya paling kalau kayak mimpi mungkin seselewat. Iya paling bunga-bunga tidur lah sih kalau kata aku Tidur mah. ya. Oke. Iya. Nah, nih Mbak Vivi, setelah Mbak Vivi ngalamin hal seperti ini ya, Iya. ya bisa dibilang ini bukannya santet juga ya, maksudnya ini Guna-guna lah ya. guna-guna lah ya. Nah, Mbak Vivi punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman di rumah gitu? Kalau pesen-pesennya Yang Mbak Vivi udah alamin gitu. Iya. Mungkin kisah yang apaan sih cuman gitu doang, tapi kan kita yang ngalamin gitu iya loh. betul. Gimana tuh Mbak? Kalau pesen-pesennya kalau misalkan buat orang-orang yang merasa tersakiti Iya. dengan cara baik ataupun tidak baik, jangan melakukan hal yang di luar nalar gitu loh. Karena kan maksudnya itu tuh yang nyakitin, gimana pun akan ada konsekuensinya sama dirinya sendiri.
dan disamain di atas. Iya betul. Itu yang lebih kita penting. kita tuh nggak tahu nanti tuh Sama Tuhan. dapat hukumannya itu seperti apa gitu loh Bang. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Maksudnya kalau misalkan memang udah harus selesai, yaudah cari pasangan yang lain gitu. Betul. Masih banyak kok gitu orang-orang di luar sana yang masih jomblo-jomblo. Iya. Masih banyak kok gitu pasangan-pasangan lain yang mungkin akan lebih baik dari pasangan sebelumnya. Iya. Tadi kata-kata jomblonya kok kayaknya Iya. nyindir banget. Jomblo bukan berarti tenggelam. Iya betul. Jomblo belum ada jodohnya. belum ada orang yang beruntung buat dapetin dia. Betul. Itu sebagai alibi aja sih. Iya, alibi. Padahal mah belum ada yang mau. Kayak gitu aja sih maksudnya. Terus kalau misalkan yang memang menolak pun, kalau bisa ya dengan cara yang baik. Iya, betul. Walaupun kita nggak tahu ya feedbacknya itu nanti kayak gimana kan dari si orang itu gitu. Tapi ya diusahain dengan cara yang baik. Karena maksudnya gimana pun kan kalau misalkan bahasanya kita enak kan diterimanya mungkin enak ya sama orang gitu. Terus kalau misalkan yang ngalamin yang kayak aku, ya kuat aja sih. Iya. Positive thinking aja sih. Dan Bang. selalu banyak baca doa ya, Mbak Iya. ya. Aku tuh tiap malam itu dari habis kejadian itu sampai dengan detik ini kalau tidur harus nyalain ayat kursi Oke. semalaman. Tapi sholat kan? Iya dong. Canda, wajib lah sholat. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman yang dialami sama Mbak Vivi ini. Balik lagi sob, semua tergantung diri kita sendiri. Jadi ketika cinta ditolak, jangan sampai dukun bertindak, tapi doa yang bertindak. Ketika kita berpasangan atau berhubungan dengan siapapun, yang pasti dengan pacar, ketika bukan jodoh, itu namanya takdir. Jadi Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Kalau kita nggak bisa berpasangan dengan dia, cari yang lain. Jangan sampai menyakiti hati ya Mbak ya. Betul. Apalagi sampai menyakiti fisik. Buat teman-teman yang ditolak cintanya, sabar. Ini ujian. Jadi buat teman-teman yang merasa playgirl, yang cowok yang demen sama lo banyak gitu, dan sebaliknya yang merasa cowok ganteng yang banyak suka cewek sama lo, jangan merasa sombong. Kita di dunia hanya sementara, nanti di akhirat itu selamanya. Kok jadi syahdu gini sih? Dan kisah ini banyak banget pelajaran dialamin ya, karena ini kehidupan sehari-hari kita sebagai kaum-kaum jomblo. Maksudnya anak-anak muda lah, di kalangan muda bahkan pun tua, masalah cinta gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa masih pacaran udah bertahun-tahun tapi belum masa dihalalin, langsung aja datang ke rumahnya minta halalin. Buat apa pacaran lama-lama tapi berujungnya putus? Mendingan pacar 2 bulan langsung nikah. Pengennya gitu ya Mbak ya. Cuman kalau jodoh gimana lagi? Ya, manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Jangan bosan untuk berdoa, jangan bosan untuk minta, karena manusia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang lain. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Vivi Iya, ya. sama-sama Bang. Makasih banyak nih Mbak Vivi, jauh-jauh dari Cilegon ke sini. Oke, setelah ini pulang naik apa? Naik JNE apa naik JNT? Si cepat. Oh, secepat biar langsung nyampe. Ses. Dadah.